Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Lukas 6 ayat 39 sampai 41 demikian. Yesus mengatakan pula suatu perumpamaan kepada mereka. Dapatkah orang buta menuntun orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lomba? Seorang murid tidak lebih daripada gurunya. Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya. Mengapakah engkau melihat selumbar di dalam mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Saudara-saudara sekalian, setelah membicarakan tentang menghakimi sebagai lawan dari kemurahan hati, Tuhan Yesus memberikan 3 perumpamaan untuk menggambarkan betapa buruknya sikap suka menghakimi itu. Menghakimi yang dimaksud di sini adalah memberi cap buruk kepada seseorang yang didasarkan pada apa yang nampak dari luar, tanpa menyelidiki dengan seksama apa yang sesungguhnya terjadi. Yang pertama, orang yang suka menghakimi orang lain itu seperti orang buta yang menuntun orang buta. Tidak tahu tetapi sok tahu. Yang kedua, orang yang suka menghakimi orang lain itu seperti seorang murid yang merasa lebih pandai dari gurunya. Yang ketiga, orang yang suka menghakimi orang lain itu seperti orang yang tidak sadar bahwa penglihatannya tertutup oleh balok yang ada di depan matanya, tetapi meributkan selumbar yang ada di mata orang lain. Saudara, gambaran yang Tuhan Yesus berikan ini kelihatannya lucu, tetapi tajam dan menohok. Bukankah sangat naif jika kita sok tahu padahal sebenarnya kita tidak tahu apa-apa? Sok pandai padahal lulus sekolah saja belum? Sok suci padahal sebenarnya masih hidup di dalam dosa? Itulah spiritualitas orang Farisi. Mereka merasa paling tahu firman Tuhan, dan oleh karenanya menempatkan diri sebagai penjaga ajaran dan hakim yang berhak menjatuhkan hukuman kepada setiap kesalahan kecil yang dilakukan orang lain. Lebih parah lagi, mereka memandang setiap hal yang nampak berbeda dengan pandangan mereka sebagai ajaran sesat, tanpa lebih dulu menyelidiki hal tersebut lebih dalam. Orang yang sungguh-sungguh beriman, belajar firman Tuhan dengan teliti, peka terhadap hal-hal yang berbeda dengan pandangan teologinya, tetapi menghadapinya bukan dengan semangat untuk menghakimi, melainkan dengan rendah hati mau belajar dan menggumulkannya di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pemahaman yang semakin mendalam. Jangan pernah lupa bahwa siapapun kita dan apapun yang telah kita capai, pada hakikatnya kita adalah murid yang masih harus terus belajar, dan walaupun melalui iman kepada Yesus Kristus mata rohani kita telah dicelupkan, tetapi kita masih berada dalam proses pengudusan. Karena itu, marilah kita saling menghargai dan saling belajar sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin.